Panggil saja Ibu Mani. Ibu Mani adalah seorang ibu rumah tangga single mother, yang punya satu anak dewasa muda, berprofesi sebagai guru yoga dan memiliki paras yang cantik dan menawan. Meski aku tidak pernah melihat wajah ayahku seumur hidup, ibuku tidak pernah menyerah. Dia instruktur yoga dan juga ibu yang hebat. Dia jarang menunjukkan perasaan dan diri aslinya. Sosok ibu yang sedang melakukan gerakan yoga di ruangan yang terang, dengan cahaya lembut yang menyinari tubuhnya. Ia mengenakan baju olahraga berupa bra hijau toska dan celana ketat berwarna coklat kemerahan yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang kencang dan proporsional akibat latihan rutin. Wajahnya terlihat tenang namun berkeringat sedikit, tanda ia berusaha menjaga keseimbangan dan ketahanan tubuhnya. Posisi tubuhnya melengkung indah, menunjukkan kelenturan yang terlatih selama bertahun-tahun. Sang ibu adalah sosok yang kuat dan mandiri. Ia bekerja sebagai instruktur yoga, mampu membesarkan anaknya sendirian tanpa kehadiran ayah yang tak pernah diketahui rupa maupun keberadaannya. Di mata orang lain, ia terlihat tangguh, tidak mudah mengeluh, dan selalu menjalani peran sebagai ibu serta pekerja dengan baik. Namun ada sisi yang tersembunyi, ia jarang membuka perasaannya, menyimpan rasa lelah, kesepian, dan keinginan pribadi yang tak pernah ditampakkan kepada siapapun, termasuk anaknya sendiri. Hanya dia yang mengerti diriku dan mau merawat aku dan mencintaiku apa adanya. Karena itu aku sangat hormat padanya. Tapi aku, ucapku yang payah ini, ibu masih dalam posisi gerakan yoga yang sangat lentur dan sulit, tubuhnya melengkung penuh, tangan memegang ujung kaki. Keringat membasahi kulitnya, menandakan usaha dan ketekunannya. Dalam hati, ia mengakui bahwa hanya ada satu orang yang benar-benar memahami dirinya, menerima segala kelebihan dan kekurangannya, serta mencintainya tanpa syarat. Orang itulah yang menjadi penopang hidupnya selama ini. Ibu berhenti sejenak, memegang botol minum untuk melepas dahaga. Wajahnya terlihat sedikit memerah, keringat masih menetes, matanya menerawang jauh penuh rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada orang yang dimaksudnya tadi. Ia menganggap orang itu sangat berharga dan layak dihormati setinggi langit. Sudut pandang berubah, seolah menampilkan keraguan dan perasaan tersembunyi yang mulai muncul. Pandangannya tertuju pada ponsel atau benda di depannya, pikirannya berputar. Aku malah menjadi membuatnya kecewa. Hanya main game dan ritual setiap hari. Nak, apa kau ada di kamar? Tunggu sebentar. Sial, 4 kali berturut-turut. Masuklah. Seorang pemuda yang duduk menghadap layar komputer. Dalam pikirannya, ia merasa bersalah. Ia sadar bahwa selama ini ia tidak berbuat hal yang berguna, malah menghabiskan waktunya hanya bermain game dan melampiaskan hasratnya sendiri setiap hari. Ia merasa telah mengecewakan ibunya yang selama ini berusaha keras membesarkannya sendirian. Saat sedang asyik melampiaskan hasratnya, wajahnya terlihat berkeringat dan memerah. Setelah selesai, ia mengumpat pelan karena baru saja melakukannya sampai 4 kali berturut-turut, merasa tubuhnya lemas sekaligus tidak berdaya. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu disertai suara lembut ibunya memanggil dari luar. Ia langsung panik, buru-buru membersihkan dirinya secepat mungkin sambil berteriak meminta waktu sebentar. Setelah merasa cukup rapi, ia baru berbicara terbata-bata mempersilakan ibunya masuk ke dalam kamar. Apa aku ganggu? Tidak kok, aroma apa ini? Kita butuh udara segar. Bagaimana harimu? Apa kau punya teman baru? Atau pacar? Oh, kau habis olahraga ya? Olahraga, hal yang paling aku tidak suka. Ibu masuk ke kamar sambil membawa nampan berisi minuman dan buah. Ia masih mengenakan pakaian olahraga yang ketat, atasan merah muda dan celana panjang biru tua yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Wajahnya tampak tenang dan lembut. Begitu masuk, ia langsung mencium aroma yang aneh di ruangan yang pengap, lalu membuka jendela sedikit agar udara masuk. Ia mulai mengajak bicara santai, menanyakan kabar dan kehidupan sosial anaknya. Saat melihat anaknya berkeringat dan terlihat lelah, ia menduga anaknya baru saja berolahraga. Sang anak menjawab terbata-bata, wajahnya memerah dan gugup karena sebenarnya ia baru saja melampiaskan hasrat, bukan berolahraga. Dalam hatinya, ia menyindir sendiri, merasa bersalah dan cemas kalau ibunya sampai tahu kebenarannya. 3 bulan yang lalu, kau tahu, aku suka pria berotot, dada dia sangat besar. Dan lagi ini Yuri, dia satu tempat denganku, aku langsung jatuh cinta saat bertemu dia. Dia punya dada besar dan wajah yang imut. Seperti pria itu, aku suka. Ya ampun dia sangat keren. Aku tak akan lupa hari itu. Hari itu, saat dia menatap pria berotot itu. Cerita ini mundur ke peristiwa 3 bulan sebelumnya.
menceritakan kesan dan perasaan ibu terhadap seseorang yang baru dikenalnya. Dengan pesonanya, wanita yang kudekati memiliki dada yang menonjol, disertai ucapannya yang terus terang menyatakan tipe pria yang ia sukai, laki-laki yang berotot dan berpostur bidang. Wanita yang kusukai itu, sedang duduk bercerita sambil memegang minuman, berbicara pada anaknya. Ia menceritakan tentang seorang rekan bernama Yuri yang satu tempat dengannya, yang membuatnya langsung tertarik saat pertama kali bertemu karena memiliki bentuk tubuh dan wajah yang sesuai dengan kesukaannya. Sosok pria berbadan bidang dan berotot, yang menjadi gambaran tipe yang disukai wanita yang kusukai. Ia terlihat mengagumi penampilan pria itu, menganggapnya sangat menarik dan takkan melupakan pertemuan pertama itu. Sang anak terlihat cemas dan berkeringat dingin mendengar penuturan ibunya. Sedangkan wanita yang kusukai sendiri terlihat bersemangat dan terpesona, matanya bersinar mengingat sosok yang ia sukai. "Maaf, aku tidak bisa. Terima kasih sudah suka padaku. Tapi, kau bukan tipeku. Kau tahu, mungkin kau bisa pikir-pikir dulu. Selama apapun akan aku tunggu. Halo sayang, aku penasaran kau kemana. Aku kangen dengan kamu ini. Jadi, siapa ini? Oh, sampai jumpa besok Yuri." Seorang pemuda mengutarakan perasaannya kepada Yuri. Namun ditolak dengan halus tapi tegas, ia menyatakan pemuda itu bukan tipe yang ia sukai. Meski ditolak, pemuda itu tetap berjanji akan menunggu selama apapun, berharap Yuri bisa berubah pikiran. Kemudian muncul pria berbadan bidang dan berotot yang memang tipe kesukaan Yuri. Pria itu menyapa dengan akrab dan berani, langsung menyentuh serta membelai bagian punyanya Yuri tanpa ragu. Mengaku merindukannya, Yuri terlihat tersipu malu. Wajahnya memerah dan berkeringat karena terkejut sekaligus merasa senang diperlakukan seperti itu oleh pria yang ia kagumi. Saat pria itu bertanya siapa pemuda tadi, Yuri hanya berpamitan singkat lalu pergi, meninggalkan kesan bahwa hubungan mereka sudah sangat dekat dan akrab. Mereka melakukan hubungan tanpa pengamanan yang seharusnya. Keduanya menyatakan merasa sangat menikmati. Pria itu meminta izin untuk melepaskan semuanya di dalam hati Yuri, yang tampak menyetujui dan menikmati setiap sentuhan serta gerakan romantisnya. Terlihat semua kasih sayang pria preman itu yang tidak bisa dikatakan di permukaan meja. Diikuti suara panggilan dari luar ruangan. Ini menandakan bahwa kecintaan keduanya tadi hanyalah khayalan atau pemutaran video yang sedang dilihat atau dibayangkan, bukan kejadian nyata yang berlangsung saat itu. Anak laki-laki menjadi penanda kembali ke kenyataan saat sang anak dipanggil oleh ibunya. Bagian ini berfungsi sebagai penggambaran hasrat terpendam sekaligus transisi. Apa yang terlihat sebagai adegan keromantisan nyata ternyata hanya menjadi gambaran keinginan atau tontonan yang membangkitkan semangat perjuangan. Sebelum kembali ke interaksi nyata antara ibu dan anak yang kelak akan berkembang menjadi hubungan terlarang. "Kau tidak apa-apa, kau melamun terus. Wajahmu juga merah sekali." "Oh, aku tak apa-apa kok, apa maksudmu?" "Haha, aku dapat telepon dari sekolahmu. Mereka ingin aku jadi instruktur di salah satu kelasmu. Itu hebat. Apa akan kau ambil?" "Aku rasa iya. Aku tidak sibuk belakangan ini, dan gajinya juga besar." "Keren. Apa aku boleh ikut kelasmu juga?" "Tentu. Aku akan jadi gurumu kalau begitu." Ibu Mani memperhatikan sikap anaknya yang terlihat melamun, berkeringat, dan wajahnya memerah. Ia bertanya dengan nada khawatir apakah ada yang tidak beres. Jaejon berusaha mengelak dan menjawab dengan santai, berusaha menutupi kegelisahan dan pikiran kotor yang baru saja melintas di kepalanya. Ibu Mani kemudian menyampaikan kabar penting, pihak sekolah anaknya menghubungi dan menawarkan posisi sebagai instruktur olahraga atau yoga di sana. Ia menjelaskan bahwa dirinya sedang tidak terlalu sibuk dan gaji yang ditawarkan cukup menguntungkan. Mendengar kabar itu, anaknya terlihat antusias dan meminta izin untuk mengikuti kelas yang akan diampu ibunya. Ibu pun menyetujuinya dengan senang hati, bercanda bahwa nanti ia akan menjadi gurunya sendiri. Secara keseluruhan, adegan ini menjadi titik awal perubahan situasi. Kedepannya ibu dan anak akan bertemu lebih sering di lingkungan sekolah, memiliki alasan untuk berdekatan lebih lama, dan membuka peluang bagi perkembangan hubungan mereka ke arah yang lebih dekat dan lebih mendalam. 4 hari kemudian, apa yang kalian pikirkan tentang yoga? Pause itu sebenarnya biasa, disebut Vidalasana, akan kutunjukkan caranya. Lalu kita akan coba bersama. Cut pause. Lakukan seperti ini cut pause. Oke, baik Bu. Gambar ini menunjukkan suasana di dalam kelas olahraga sekolah, 4 hari setelah kesepakatan sebelumnya. Ibu mulai membuka pelajaran dengan bertanya pandangan murid-murid tentang yoga,
lalu menjelaskan nama ilmiah dari gerakan yang disebut cat pose, yaitu Vidalasana. Ibu Mani mengenakan pakaian olahraga yang pas di tubuh, atasan hitam tanpa lengan dan celana panjang merah kecoklatan yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang lentur dan terawat. Ia berdiri dengan percaya diri, siap memperagakan gerakan tersebut. Para murid di belakangnya terlihat tertegun melihat postur tubuhnya. Ibu memastikan akan langsung menunjukkan cara melakukannya, kemudian berlatih bersama-sama. Jaejeon menyambutnya dengan antusias dan hormat, menyebutnya, "Bu," sesuai peran barunya sebagai instruktur. Secara keseluruhan, adegan ini menandai dimulainya peran ibu sebagai guru di sekolah anaknya. Ini adalah situasi baru yang memungkinkan mereka bertemu lebih sering, berdekatan secara fisik, dan menjadi latar bagi perkembangan hubungan yang semakin dekat dan mendalam ke depannya. Tarik tanganmu ke depan sejauh mungkin seperti ini. Mata ke depan. Ini terasa awkward. Beraninya kalian melihat ibuku seperti itu. Harusnya aku tidak datang. Dia sangat seksi. Besar sekali ya. Tunggu. Apa dia merekam ibuku? Ibu berposisi membungkuk, tangan dijulurkan ke depan sejauh mungkin, tubuh melengkung sempurna. Pakaian olahraganya yang ketat menonjolkan lekuk tubuhnya secara jelas, terutama bagian pinggul dan dada. Ia tetap tenang memberikan arahan gerakan kepada murid-muridnya. Jaejeon merasa sangat canggung dan tidak nyaman melihat ibunya dalam posisi seperti itu, sekaligus merasa kesal mendengar komentar murid lain yang memuji keindahan tubuh ibunya secara terbuka. Ia merasa bersalah sekaligus tergoda, menyayangkan dirinya mengikuti kelas ini. Dari sudut pandang Jaejeon, ia melihat salah satu murid laki-laki diam-diam mengarahkan ponsel dan merekam tubuh ibunya tanpa izin. Hal ini membuatnya terkejut, marah, dan cemas. Ia khawatir rekaman itu akan menyebar, sekaligus merasa posesif melihat ibunya dilihat dan direkam orang lain. Secara keseluruhan, momen ini menimbulkan konflik batin bagi Jaejeon. Di satu sisi ia tergoda melihat tubuh ibunya, di sisi lain ia merasa tidak terima jika orang lain melihat dan merekamnya. Ini menjadi pemicu yang membuat perasaan posesif dan keinginan terlarangnya makin tumbuh kuat. Pikiran murid yang merekam, "Sial, aku sangat ingin mendapatkan itu. Belahan itu, dasar orang gila, dia orang yang menyentuh Yuri," ucap Jaejeon. "Hei kau." Ibu masih dalam posisi gerakan yoga yang membusungkan dadanya ke atas, tubuhnya terlihat berkeringat dan lekuknya semakin jelas terlihat. Sikap dan posisinya secara tidak sadar membangkitkan hasrat orang yang melihatnya. Di sudut pandang lain, terlihat murid laki-laki yang tadi diam-diam merekam. Ia mengucapkan kata-kata kurang baik dan penuh keduniawian, membayangkan hal-hal tidak senonoh terhadap tubuh Ibu Mani. Jaejeon melihat hal ini dan langsung mengenali pria itu. Ia adalah orang yang pernah berhubungan romantis dengan wanita yang disukainya sebelumnya, yaitu Yuri. Hal ini membuatnya merasa sangat marah, cemburu, dan kesal. Rasa marah itu mendorongnya untuk segera bertindak. Ia keluar dari ruangan kelas, berjalan cepat mengejar pria itu yang sudah keluar dan sedang duduk santai di luar sambil merokok. Dengan tangan terkepal erat menahan amarah, ia memanggil pria itu dengan nada tegas dan mengancam. Secara keseluruhan, adegan ini menjadi titik puncak emosi. Rasa posesif, cemburu, dan amarah sang anak meledak melihat orang lain mengagumi dan membayangkan ibunya, apalagi orang itu pernah mendekatinya secara mendalam. Hal ini akan memicu pertemuan dan konfrontasi langsung di antara mereka selanjutnya. Pikiran murid yang merekam, "Sial, aku sangat ingin mendapatkan itu. Belahan itu, dasar orang gila, dia orang yang menyentuh Yuri," ucap Jaejeon. "Hei kau." Ibu masih dalam posisi gerakan yoga yang membusungkan dadanya ke atas, tubuhnya terlihat berkeringat dan lekuknya semakin jelas terlihat. Sikap dan posisinya secara tidak sadar membangkitkan hasrat orang yang melihatnya. Di sudut pandang lain, terlihat murid laki-laki yang tadi diam-diam merekam. Ia mengucapkan kata-kata kurang baik dan penuh keduniawian, membayangkan hal-hal tidak senonoh terhadap tubuh Ibu Mani. Jaejeon melihat hal ini dan langsung mengenali pria itu. Ia adalah orang yang pernah berhubungan romantis dengan wanita yang disukainya sebelumnya, yaitu Yuri. Hal ini membuatnya merasa sangat marah, cemburu, dan kesal. Rasa marah itu mendorongnya untuk segera bertindak. Ia keluar dari ruangan kelas, berjalan cepat mengejar pria itu yang sudah keluar dan sedang duduk santai di luar sambil merokok. Dengan tangan terkepal erat menahan amarah, ia memanggil pria itu dengan nada tegas dan mengancam. Secara keseluruhan, adegan ini menjadi titik puncak emosi. Rasa posesif,
Cemburu dan amarah sang anak meledak melihat orang lain mengagumi dan membayangkan ibunya, apalagi orang itu pernah mendekatinya secara mendalam. Hal ini akan memicu pertemuan dan konfrontasi langsung di antara mereka selanjutnya. "Kenapa kau lama?" ucap Ibu Mani kepada anaknya Jaejeon. "Tidak apa Ma, ayo pergi. Aku sudah menunggu lama," jawab Jaejeon kepada ibunya. Mendengar Jaejeon memanggil guru yoga itu dengan sebutan Ma, pria itu heran dan bertanya dalam dirinya. "Ma," ucap pria itu, sambil tersenyum vilain. "Bu Guru, kerja bagus hari ini." Ibu mendekat dan bertanya kenapa anaknya keluar terlalu lama. Jaejeon langsung gugup dan berusaha menarik ibunya pergi secepat mungkin, berusaha menutupi pertengkaran barusan. Namun saat ia memanggilnya, pria berambut pirang itu terkejut mendengar panggilan itu. Baru ia sadar bahwa guru yang ia kagumi dan rekam itu ternyata adalah ibu dari anak yang baru ditegur tadi. Ibu sendiri terlihat terkejut dan tersipu malu, tubuhnya sedikit menegang saat berada di dekat mereka berdua. Jaejeon berusaha memperbaiki keadaan, memanggil ibunya dengan sebutan resmi, "Bu Guru," agar tidak terlihat mencurigakan. Sementara itu, pria itu mulai menyadari situasi sebenarnya, tersenyum licik seolah mendapatkan informasi baru yang menarik. Ia mengucapkan kalimat pujian yang terdengar biasa saja, namun nada dan senyumnya menyiratkan bahwa ia sudah mengerti hubungan di antara mereka, dan ini membuka peluang untuk mengancam atau memanfaatkan rahasia itu di kemudian hari. Secara keseluruhan, momen ini menjadi titik balik penting. Rahasia hubungan ibu dan anak terancam terbongkar, dan kini mereka berada dalam posisi yang lemah karena diketahui oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Rasa cemas dan ketakutan mulai menyelimuti mereka berdua. "Kau diam terus. Apa ada masalah? Oh iya, pria tadi itu, apa dia temanmu? Apa kalian bertengkar?" ucap Ibu Mani. "Bukan, tidak ada apa-apa. Aku bahkan tidak tahu namanya," jawab Jaejeon. "Baiklah, kau tidur saja, aku perlu kembali ke kantor," ucap ibunya. "Oke," sahut Jaejeon. Suasana di dalam mobil dalam perjalanan pulang menjelang malam, Ibu Mani sedang menyetir sambil memperhatikan sikap anaknya yang tiba-tiba menjadi pendiam dan murung. Ia bertanya dengan nada khawatir apakah ada masalah, lalu menanyakan apakah pria yang mereka temui tadi adalah temannya dan apakah mereka sempat bertengkar. Jaejeon menjawab singkat dan berusaha menutupi kebenaran, menyatakan tidak mengenal pria itu sama sekali. Ibu Mani tetap curiga, namun melihat anaknya berusaha menyembunyikan sesuatu, ia tidak memaksa lebih lanjut. Wajah anaknya terlihat cemas dan pikirannya melayang, memikirkan apa yang baru saja terjadi serta bahaya yang mengintai karena pria itu sudah mengetahui hubungan mereka. Ibu Mani akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pembicaraan, menyarankan anaknya beristirahat saja karena ia masih harus kembali ke kantor untuk urusan pekerjaan. Jaejeon hanya menjawab singkat menyetujui. Namun dalam hatinya masih gelisah memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Secara keseluruhan, momen ini menunjukkan ketegangan yang masih tersisa setelah kejadian tadi. Jaejeon menyimpan rahasia sendirian, sedangkan ibu belum menyadari sepenuhnya bahaya yang mengancam privasi dan hubungan mereka. Ini menjadi jembatan menuju perkembangan cerita yang lebih tegang di babak berikutnya. Dalam pikiran Jaejeon, "Sial. Apa ini? Aku punya perasaan buruk tentang ini," ucap Jaejeon dalam kegelisahannya. "Aku harus lakukan sesuatu. Aku harus cari kontaknya dan selesaikan masalah ini," tambah Jaejeon. Muncul keterangan notifikasi di handphone Jaejeon, nomor tidak dikenal. "Siapa ini?" tanya Jaejeon kepada dirinya sendiri. Isi notifikasi, "Trust Talk, 1 notification." Suasana di kamar anak pada malam hari, setelah kejadian di sekolah tadi. Jaejeon berbaring di tempat tidur dengan tangan menopang kepala, wajahnya terlihat cemas dan gelisah. Dalam hatinya ia merasa ada hal buruk yang akan terjadi, memikirkan konsekuensi dari pertemuan dengan pria berambut pirang itu. Ia khawatir rekaman video itu akan tersebar atau digunakan untuk hal yang tidak diinginkan. Jaejeon tidak bisa tenang hanya berbaring, akhirnya bangkit dan bergerak ke meja kerjanya. Ia memutuskan harus segera bertindak, mencari cara untuk menghubungi pria itu dan menyelesaikan masalah sebelum menjadi lebih besar. Suara bunyi ponselnya berbunyi, membuatnya terkejut dan makin waspada. Jaejeon duduk di depan meja, lalu melihat layar ponselnya, ada notifikasi masuk dari nomor yang tidak dikenal, dengan pesan bertuliskan, "Trust Talk" dan ikon wajah yang menyeringai. Hal ini memperkuat firasat buruknya, ia curiga pesan ini datang dari pria yang merekam ibunya tadi, menandakan bahwa ancaman sudah mulai datang secara langsung. Secara keseluruhan,
Momen ini menunjukkan ketegangan yang meningkat, rasa was-was berubah menjadi kenyataan, dan Jaejeon kini dihadapkan dengan ancaman nyata yang harus dihadapi demi melindungi ibunya dan menjaga rahasia mereka. Pengirim, nomor tidak dikenal. Mau lihat ini? Dikirim pukul 10.32. Jawaban dari Jaejeon, siapa ini? Dikirim juga pukul 10.32. Gambar ini menampilkan tampilan layar obrolan pesan singkat di ponsel. Percakapan berwarna hijau muda, dengan ikon wajah iblis ungu sebagai tanda pengirim yang misterius dan mengancam. Pesan pertama yang masuk adalah ajakan provokatif, mau lihat ini, yang langsung membuat Jaejeon bertanya dengan curiga siapa sebenarnya pengirim pesan itu. Dari konteks cerita sebelumnya, jelas bahwa pesan ini berasal dari pria berambut pirang yang tadi diam-diam merekam tubuh ibu saat kelas yoga. Ia sengaja mengirim pesan ini untuk mengancam dan memancing reaksi sang anak, menggunakan rekaman itu sebagai alat tekanan. Pengirim, mau lihat ini? Jaejeon, siapa ini? Pengirim mengirim foto eksplisit, menampilkan momen mesra antara ibu dan pria berambut pirang itu, tanpa batasan apapun yang sedang main bareng bersama di komputer dan dalam posisi yang sangat terbuka dan bahagia. Reaksi Jaejeon, foto apa ini? Dikirim pukul 10.33, penuh keterkejutan dan kemarahan. Gambar ini memperlihatkan puncak dari ancaman yang datang. Setelah bertanya siapa pengirimnya, Jaejeon justru menerima foto yang sangat memalukan dan bersifat pribadi, bukti nyata hubungan mendalam antara ibunya dengan pria itu. Foto itu menjadi alat pemerasan yang kuat, pria itu ingin menunjukkan bahwa ia tidak hanya memiliki rekaman saat kelas yoga, tetapi juga bukti hubungan lebih jauh yang bisa menghancurkan reputasi ibu dan keluarga jika tersebar. Reaksi Jaejeon tergambar dari balasannya yang terbata-bata, menunjukkan rasa terkejut, malu, marah sekaligus takut melihat kenyataan itu. Ia sadar bahwa masalah ini sudah menjadi sangat serius dan tidak bisa dianggap remeh lagi. Secara keseluruhan, momen ini mengubah situasi, ancaman berubah menjadi tekanan nyata, dan sang anak kini harus menghadapi kenyataan serta mencari cara untuk melindungi ibunya dari pemerasan yang akan datang. Pengirim ikon iblis ungu, itu tidak penting LOL, kau harus fokus pada gambar, dikirim pukul 10.34. Balasan anak sebelumnya, WTF, siapa ini? Dikirim pukul 10.34. Di antara pesan tersebut tetap terlihat foto eksplisit yang dikirim, memperlihatkan sosok ibu dalam posisi mendalam tanpa batasan untuk mabar game bersama dengan pria lain, menjadi bukti yang digunakan untuk menekan. Jaejeon menuntut tahu siapa sebenarnya pengirim pesan itu, merasa terkejut, marah, dan curiga melihat foto yang sangat pribadi tersebut. Pengirim menjawab dengan nada santai, meremehkan, dan provokatif, sengaja tidak mengungkapkan identitasnya, malah meminta anak itu hanya memperhatikan isi foto saja. Sikapnya memperlihatkan ia merasa memegang kendali penuh, karena memiliki bukti yang bisa merusak nama baik ibu dan keluarga. Jawaban itu memperjelas niatnya, ia tidak hanya ingin mengganggu, melainkan menggunakan foto itu sebagai alat tekanan untuk mencapai keinginannya. Situasi kini makin memburuk, karena rahasia yang sangat berbahaya sudah ada di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Jaejeon berada di posisi lemah, sedangkan pemeras merasa berkuasa karena memegang bukti. Konflik kini masuk ke tahap di mana ia harus memikirkan cara menyelesaikannya sebelum rahasia itu tersebar lebih luas. Pada momen yang terakhir ini, Jaejeon mengetahui siapa si anomali pengirim chat dan foto itu. Di sini, Jaejeon masih belum percaya akan hal itu. Ibunya bermain game bersama dengan pria itu. Jaejeon menelepon ibunya dengan telepon video. Ibunya mengangkat video telepon, dan di sana terlihat biasa saja. Jaejeon mengatakan kalau ibunya ada di mana, dan ibunya mengatakan kalau dia ada di hotel untuk istirahat dan alasan lainnya. HP yang dipegang ibunya saat telepon video dengan Jaejeon, hampir saja jatuh dan ketahuan. Tapi, tidak ketahuan, dan ada sedikit petunjuk, tapi Jaejeon tidak menyadari kalau ibunya berkamuflase. Kamuflase di pakaiannya, bagian atas hanya ditutupi dengan selembar kain, dan bagian bawahnya hanya sekedar hikmat dan akal budi yang ngawur. Dan singkatnya, mereka bercakap singkat, dan mengakhiri percakapan mereka dengan salam perpisahan. Dan ketika telepon video itu berakhir, ibunya langsung mabar game sampai 5 ronde dengan pria blonde tersebut sampai tamat gamenya. Dan di akhir panel cerita, mereka berfoto bareng, dan ibu manis seperti berpose tante-tante girang, yang berhasil menyelesaikan tantangan dalam game di komputer yang dia mainkan bersama dengan pria blonde itu. Singkat kata, berakhir sudah cerita ini.
Bagaimana menurutmu? Kalau saya, ini cerita sangat direkomendasikan buat kamu untuk baca sampai tamat. Chapternya ada 4, dan udah tamat. Saya harap bisa ada lanjutan, tapi kayaknya gak mungkin. Mungkin itu dulu dari saya, dan next video, saya akan bahas cerita lainnya. Cerita ini bernama Huge. Aku kasih nilai 8,5 dari 10. Terima kasih buat kamu, yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini, dan juga like video ini ya. Terima kasih, see you the next video. Salam satu Neko, bye.